Di episode Hai. kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Kan konon kabarnya ada quote bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Betul ya? All is well. Nah, pertanyaannya adalah kalau segala sesuatu itu baik adanya, tapi kenapa manusia menderita? Kenapa ada manusia yang merasa menderita? Konon kabarnya kan segala sesuatu baik adanya. Kok manusia masih menderita gitu? Pertanyaan ini gitu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan saya dulu sebetulnya. Oke. Apalagi kalau yang saya lihat itu orang-orang yang saya anggap baik gitu. Dia baik, rasanya kehidupannya itu baik deh gitu ya. Sesuai dengan norma-norma kehidupan gitu ya. Tapi kok kelihatannya dia menderita gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita bedah ya. Memang segala sesuatu itu baik adanya. Hanya saja kenapa orang menderita? Karena dia mempersepsikan yang ini baik, yang ini buruk. Sehingga pada saat mereka mengalami hal-hal yang dianggap buruk, mereka akan merasa menderita. Padahal sebetulnya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Segala sesuatu ini netral adanya. Segala sesuatu yang ada di semesta ini. Cuman karena kita maknai hal ini buruk, begitu hal buruk itu datang, kita merasa menderita. Kita merasa tidak berjalan sesuai dengan apa adanya. Tidak berjalan dengan, berarti saya sedang tidak baik-baik saja ini gitu ya. Dimaknainya gitu ya. Dimaknai dalam jangka waktu yang panjang bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, ada kata dimaknai dalam jangka waktu yang panjang kan. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita anggap buruk itu sebetulnya tidak perlu kita maknai buruk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita mengalami peristiwa yang buruk, ada orang-orang sulit datang dalam kehidupan kita, kita cukup maknai saja, oh hal-hal ini itu petunjuk dari semesta supaya ada sesuatu yang saya beresin di dalam diri saya. Selesai sebetulnya. Apa ya yang ada di dalam diri saya yang saya perlu bereskan. Selesai sebetulnya sampai situ saja gitu. Nah, begitu kita masuk ke dalam, kita maknai bahwa oh ternyata hal tersebut itu untuk membereskan hal yang ini di dalam diri saya. Selesai sebetulnya. Kita tidak lagi menderita. Yang membuat kita menderita adalah persepsi kita. Ini takdir kehidupan. Ini apa tuh namanya? Hukuman dari Tuhan. Ujian gitu ya. Ujian saya belum lulus katanya. Cobaan gitu ya. Tuhan kayaknya masih mau menguji saya dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ujian itu kan tergantung kitanya ya. Kalau kita belajarnya cepat, ya ujiannya jadi lulusnya cepat gitu kan. Nah, cuman seringkali kita itu nggak mau belajar gitu ya. Masih memegang persepsi yang lama. Persepsi yang lama ini untuk menyelesaikan masalah kita sekarang. Padahal sebetulnya persepsinya ini harus di-upgrade atau kita perlu lihat dari persepsi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, supaya masalah ini jadi kelihatan kecil gitu. Karena masalah yang besar itu terjadi karena persepsi kita yang salah. Begitu persepsinya kita putar ke arah yang berlawanan, kita menganggap langsung begini, walah cuman begini doang gitu. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang besar, cuman persepsi kita saja yang belum tepat menghadapi problem tersebut, yang membuat kita menderita berkepanjangan gitu. Nah, kalau dari kamu bagaimana, Bu? Iya, apa yang membuat manusia tuh? Sebetulnya yang tadi ya, yang membuat banyak manusia menderita, termasuk saya juga mengalaminya, adalah polaritas. Polaritas itu yang tadi, kecenderungan kita untuk mengelompokkan bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah gitu ya. Sehingga kita cenderung langsung punya ekspektasi gitu kan. Begitu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita langsung mengelompokkan itu ke sisi sebelahnya. Sisi lawannya. Kalau saya punya ekspektasi yang baik seperti ini, kalau itu tidak terjadi, berarti ini buruk, gitu kan? Langsung dikontrakan seperti itu. Nah, sebetulnya akhirnya yang membuat kita makin menderita adalah begitu kita melabeli itu sebagai sesuatu yang buruk, kita kehilangan kesempatan untuk melihat
peluang di baliknya ya. Mengenali berkat, pesan, pelajaran di baliknya gitu. Karena kita udah bete duluan. Bete, langsung pasang benteng, langsung benci, nolak gitu ya. Sehingga akhirnya kehilangan kesempatan itu gitu. Padahal kalau kita ingat ya sebetulnya, kalau kita ingat analogi ujian sekolah, sebetulnya ujian sekolah itu bukan untuk menyusahkan kita. Iya. Tapi untuk membebaskan kita. Yes. Karena gini, kalau kita ujian, kita lulus, berarti kita sudah paham apa yang dipelajari. Someday pelajaran itu datang ke kita udah santai. Karena kita, udah pernah nih, gue udah ngerti nih gitu. Sehingga akhirnya kita bebas, kita merdeka dari si topik persoalan itu. Karena persoalan itu udah bukan jadi persoalan lagi buat kita. Begitu itu datang, kita tidak menganggap itu sebuah tantangan atau persoalan, ujian, cobaan karena udah tahu, udah paham. Nah, sebetulnya yang dibilang kesempatan dibilang ujian, cobaan itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Yang ujung akhirnya itu hadiahnya adalah kita sendiri yang merasakan. Begitu kita udah ngerasa mampu, kita udah paham, kita merdeka tadi. Betul. Sehingga akhirnya kita melihat kehidupan itu nggak ada yang baik buruk gitu nggak ada ujian berat, tapi yang ada kesempatan, pengalaman, pelajaran gitu. Sehingga akhirnya kita malah jadi terbebas dari ketakutan. Karena kalau kita masih mempolaritaskan, hidup lagi baik-baik aja pun bisa jadi kita tetap takut. Biasanya kalau abis senang-senang, abis ini ada yang aneh-aneh nih. Itu kan jadi mindset yang terus antara baik buruk. Kalau lagi baik pengennya baik terus, kalau lagi buruk nanti langsung drop gitu ya, karena saking takutnya gitu. Tapi begitu kita udah melepaskan polaritas itu, akhirnya kita bisa melihat bahwa semua itu pengalaman, bagian dari perjalanan yang ujung akhirnya adalah untuk melepaskan kita dari penderitaan justru. Untuk keuntungan kita sebetulnya. Ketika kita udah makin santai, makin rileks, makin percaya, itu kan yang ngerasain rasanya itu kita sendiri. Kan. Gitu. Betul sekali. Nah, buat teman-teman yang merasa gimana ya untuk mengubah persepsi seperti itu, rasanya sulit gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa cek link di description. Nanti mungkin teman-teman bisa berkesempatan private konsultasi sama Rusi, karena banyak chart human design itu yang bisa menjawab persepsi-persepsi kita yang belum tepat. Apalagi di individuation and healing journey itu ya, itu ada banyak banget petunjuk-petunjuk yang membuat kita sadar, pandangan saya yang ini tuh ternyata belum tepat toh. Harusnya pandangannya yang kayak gini gitu. Nah, pada saat terjadi perubahan pandangan itu membebaskan sekali sebetulnya gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin memerlukan hal itu, coba cek di description. Klik aja link WA di sana, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Semoga nanti kita bisa berjodoh, ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Oke? Thank you. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye. See you.